Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi saset. Apa kabar kawan-kawanku semua dimanapun Anda berada? Semoga semua dalam keadaan sukses dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Semua diberi kelimpahan rezeki, diberi sehat walafiat, seluruh anggota keluarga, seluruh ternak-ternaknya, yang termasuk keluarga kita juga diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit. Ya, hari ini hari Ahad, alhamdulillah diberikan cuaca yang sangat terang benderang ya, cahaya matahari sangat full pada pagi hari ini, menambah semangat, menambah motivasi kita untuk memelihara dan merawat ternak-ternak kita. Seperti biasa, kegiatan pagi kita akan memberikan breakfast atau sarapan pagi untuk ternak-ternak kita. Ya, saya akan mengolahnya terlebih dahulu ya, sambil menunggu ya. Bentar ya. Ya, kali ini yang saya beri kesempatan untuk keluar terlebih dahulu adalah ayam-ayamnya ya. Ayam-ayamnya. Nah, itu ada ayam Brahmanya juga ya di situ. Ya.
Brahmanya. Nah, ini dia ayam Brahma kesayangan saya ya. Oke, kita lepas lagi. Ya, ini baru makan tahap pertama ya. Jadi nanti dikasih makan lagi, soalnya kalau langsung ya wadahnya juga kurang besar. Wadah yang besar di dalam ini, dalam kandang kalkun ya. Ya, jadi untuk kalkun saya hari ini mungkin tidak keluarkan dulu, soalnya masih ada yang saya karantina agak sakit ya, agak meriang. Jadi udah biarkan kalkunnya di dalam dulu. Nah, yang dikarantina di luar. Jadi sementara untuk mencegah penyebaran penyakit ya, kita harus relakan kalkun-kalkunnya biar di dalam dulu. Nah, kita sudah kasih makan di dalam, saya kira tidak masalah ya. Cukup meriah juga ya, meskipun skalanya skala mikro, ini bukan skala rumahan lagi, ini mikro, kecil banget. Tapi ya kita yang penting bahagia ya melihat ternak-ternak kita pada makan sampai kenyang. Nanti kita buatkan lagi olahan yang bersama dengan campuran enceng gondok juga. Ini makanan pembuka dulu ya, makanan pembuka dulu istilahnya ya. Kita tetap melakukan, aduh ngomongnya kok angel, tetap melakukan peliputan, aja dipedot ya, peliputan ya untuk ayam-ayam kita makan. Ya, kalau ayamnya yang culke. Tapi ini sebentar lagi saya masukkan lagi.
Kamu masuk situ nangis loh. Jangan nangis tuh, masuk di situ loh, di kamera loh. Ya, sekarang dilanjutkan makanan kedua oleh senior saya ya. Senior saya adalah bapak saya yang mengajari saya beternak ya. Yang membuat kandang-kandang ini semua ya bapak saya. Jadi memang beliau sudah beternak itu sejak dari dulu ya. Saya kecil itu sudah beternak, tapi ya skalanya skala mikro, bahkan lebih sedikit dari saya yang saya miliki sekarang. Kalkun juga dulu pernah punya sepasang ya, tapi sekarang saya lebih banyak ya jumlah yang saya pelihara itu lebih banyak ya. Treatment yang diberikan oleh bapak saya juga agak berbeda dengan saya ya, karena pengalamannya juga berbeda, pengalamannya lebih banyak. Saya hanya berusaha mengembangkan dengan potensi-potensi yang ada, ditambah pengetahuan baru ya. Mungkin kalau dulu nggak pakai konsentrat sehingga bertelurnya mungkin sedikit, sekarang ditambah konsentrat ya masih uji coba. Kalau yang sudah terbukti itu saya pakainya maggot ya. Maggot itu indukan bangkok aja bertelurnya bisa sampai 25 butir sekali telur itu. Sempat awalnya sekitar 19-20-an, kemudian meningkat 25 butir dan ada endok salak di situ. Endok salak itu berarti telur yang besar yang kuningnya ada dua itu ya. Itu kalau di istilah ternak namanya telur apa itu? Kalau saya endok salak bilangnya ya. Endok salak itu ya karena besar. Karena besar, kuning telurnya dua, ya wes digoreng aja apa direbus aja.
karena tidak mungkin itu akan menetas ya. Jarang terjadi itu endok salak sampai menetas, itu jarang terjadi, biasanya digoreng. Entah, kalau pengetahuan saya yang kurang, endok salak ada yang netas jadi kembar siamnya, saya tidak tahu. Ya, nikmati saja prosesnya ya. Ya, kita coba geser sedikit ya. Itu ada anakan-anakan yang berusaha untuk mengais-ngais. Sudah enggak. Yang di pojok itu kan indukan yang pokok, indukan yang utama di situ, jago yang paling besar. Itu sekarang milik bapak satu-satunya itu ya. Yang lain alhamdulillah hasil penetasan dari mesin tetas telur yang kemudian menghasilkan banyak generasi ya, jadi beranak pinak. Wah, itu senangnya kalau ayam diumbar itu, mereka senang sekali. Tapi kalkun sementara saya karantina dulu. Saya khawatir ada penularan virus atau apa ya, karena tiba-tiba ada satu kalkun yang putih, justru bukan yang bronze yang biasanya saya karantina itu bronze. Tapi bronze sudah sehat alhamdulillah, cuma memang kurus ya, makanya kalah persaingan dengan yang besar-besar. Lah itu repotnya di situ. Kalau kalah persaingan akhirnya ya kurus sendiri. Ya, ini padahal hari ini mataharinya terang sekali ya. Tapi momennya memang kurang tepat untuk mengumbar kalkun-kalkun itu. Saya belum tahu seberapa dahsyat penyebaran virus, sehingga memang sementara yang sakit itu saya masukkan kurungan bunder dulu, terus saya kasih antibiotik ya, amoxicillin ya, super tetra ya. Ini sudah mau makan pagi ini, alhamdulillah sudah mau makan sendiri. Kemarin saya dulang ya, tapi biasa itu bagi saya dulang ayam itu ya, atau dulang kalkun itu ya biasa. Kalau ada yang sakit memang harus diperhatikan begitu. Kita ambil dulu wadah pakan yang di dalam ya, biar tidak kotor banget. Ya, demikian crowdednya pagi hari kita melepaskan
beberapa dari kandang memang ya terbang ya, nabrak itu yang keturunan Brahma itu barusan sampai hampir nabrak muka saya ya, karena taunya mau ditangkap padahal cuma mau digiring masuk ya. Senengnya begitu orang peternak itu ya, meskipun musuhnya banyak. Orang peternak itu musuhnya itu ya keluarga sendiri yang mempermasalahkan kotoran ya. Kalau di umbar itu banyak kotoran, pating telecek ya, seperti itulah. Tapi bagaimanapun kalau nanti ayamnya disembelih ya ikut makan. Jadi ya bukan berarti anti sepenuhnya, cuma mungkin kurang senang dengan kondisi yang seringkali harus membersihkan setelah itu ya. Jadi ya saya kira itu memang main plusnya di situ ya. Kecuali kita punya lahan yang luas, yang jauh dari pemukiman orang berlalu lalang, nah itu beda lagi. Itu sudah skalanya berarti menengah, itu skala menengah sampai skala besar. Wah itu beda lagi, apalagi yang pengusaha-pengusaha ayam beneran, yang sudah ada pengusaha ayam pedaging atau petelur, itu kan cari lokasinya memang di daerah-daerah gunungan sana sing jauh dari pemukiman. Itu aja kalau hujan ternyata juga baunya masih sampai ke rumah-rumah warga yang terdekat dari lingkungan peternakan tersebut. Nggak apa-apa, ini bagian dari dinamika peternakannya, dinamika beternak ya begitu. Kita sikapi saja dengan bijak ya. Yang penting tetap dimakan, dikasih makan ya, diniati kita bersedekah kepada mereka, ayam-ayam, kalkun ya. Kemudian kita lakukan eksperimen ya, persilangan itu menyenangkan ya. Jadi itu sangat menyenangkan. Sementara ini produksi masih belum bertambah karena belum ada ayam yang bertelur. Kemudian mesin tetasnya itu ternyata kemungkinan besar rusak. Jadi 11 telur gorila, ayam gorila Jawa itu tidak ada satupun yang menetas, alias endok wukang atau endok goblok semuanya ya. Telur kocak semuanya, itu telur busuk. Nah, itu nanti dibuang di sungai, entah dimakan apa, buaya atau apa di sana. Ya itulah suka dukanya peternak, suka dukanya para peternak ya. Seperti saya ini sedang gagapi, sedang menjajaki bagaimana yang paling efektif ya. Saya beli telur ya ternyata kendalanya tidak netes. Kalau saya biarkan mereka bertelur di kandang sampai mengeram juga, saya tidak tahu ada kendala apa lagi di situ. Ya istilahnya karena ini hanya skala mikro. Ya saya ya wis seadanya, yang penting jalan. Semangatnya tetap besar. Suatu saat kalau Allah memberikan rezeki berupa lahan yang luas, insya Allah saya buat peternakan dengan kandang yang ideal ya. Kemudian dikelola dengan sangat serius, insya Allah pasti muncul nama saya nanti, Kopi Saja Channel ya. Yang tadinya hanya peternak mikro kemudian menjadi peternak besar. Wah itu impian besar saya ya.
Salah satunya membuat peternakan kalkun yang besar. Tidak hanya kalkun tapi ayam ya, ayam Jowo, ayam kampung itu. Nah, atau ayam silangan-silangan hasil dari tadi pemuliaan atau eksperimen-eksperimen, penyilangan-penyilangan ya. Doakan saja kawan-kawanku agar saya tetap bersemangat, kita semua tetap diberi kesehatan ya. Ternak-ternak juga dijauhkan dari penyakit ya. Semoga nanti bisa menambah pasokan daging ayam atau telur ayam atau daging kalkun atau telur kalkun, pokoknya ya, semuanya itu semoga nanti ada imbasnya ya. Orang-orang yang membutuhkan bisa terrealisasi, terpenuhi kebutuhannya ya. Jadi itu salah satu tujuan saya adalah bagaimana mencapai kedaulatan pangan minimal untuk diri sendiri, keluarga dan saudara-saudara. Lebih besar lagi ya tentu saja untuk lingkungan yang lebih luas ya. Barangkali melalui channel Kopi Sajet yang sederhana juga ini nantinya akan mengenal saya ya. Siapa tahu saya nanti dipanggil ke podcastnya Deddy Kobuser atau yang lain ya, bisa jadi ya, bisa jadi ya. Orang yang iseng buat konten dengan ayam yang dikasih nama Putra saja itu sampai ayamnya dibawa ke studio nih Deddy Kobuser kok. Itu kan tidak menyangka ya ada momen yang seperti itu, karena ya itu termasuk momen yang unik. Ayam sampai di Mulyakno masuk ke kontennya Deddy Kobuser, bahkan di studio sempat pup, ayamnya itu sempat pup ya. Saya tidak ingin tiru yang seperti itulah, nanti cari cara yang berbeda ya. Mungkin dari pengusaha mikro ini nanti kalau diberi rezeki Allah ya, dengan bersedekah kepada ayam ini semoga nanti dikabulkan ya. Saya diberikan rezeki yang cukup dari Allah untuk membeli lahan yang luas untuk peternakan, perikanan, pertanian terintegrasi jadi satu, wis ayem, bisa membuka lapangan pekerjaan luar biasa itu ya. Ini sedikit iklan ya. Iklannya adalah bapak saya habis panen rambutan. Jadi ini ya, kalau dilihat di lingkungan sekitar ini coba saya, mohon maaf saya putar-putar sedikit. Saya putar-putar sedikit ini. Nah itu di sana itu di nun jauh di sana itu ada pohon-pohon, termasuk kelihatan enggak itu ya, kelihatan sedikit ya. Nah, termasuk rambutan ya. Rambutan. Nah kemudian yang ini adalah pohon matoa ini. Nah ini pohon matoa yang masih sisanya meranggas ya, tapi sebentar lagi insya Allah ini akan bersemi karena hujan sudah banyak ya, bersemi. Yaitu ada pohon nangka tok ya. Nah, pohon nangkanya lah itu sudah tua, itu sudah cukup untuk dipanen sebenarnya ya. Itulah lingkungan pedesaan ya, lingkungan di tempat kami, lingkungan yang bisa dibilang kumuh. Terus terang saja saya bisa dibilang lingkungannya kumuh, tapi mau bagaimana lagi lah, namanya hobi ya, namanya hobi. Nah kita turunkan lagi.
Pada kemana ini ayamnya? Oh, di sana dia. Ya. Itu ya. Seksi pembersihan itu masih ada di luar. Itu biasa itu. Tukang bersih ya. Membersihkan sisa-sisa makan ya. Ya, alhamdulillah ada yang mau bersih-bersih. Jadi